Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sally Anggraini dan Sofal Jamil. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar menurut pandangan Islam pada mata kuliah BK Belajar yang diampu oleh Ibu Arina Fitriana. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Belajar itu bukan sekadar pengalaman. Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan mengemukakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Belajar dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, menekankan dalam signifikasi fungsi kognitif akal dan fungsi sensorik indera sebagai alat-alat penting untuk belajar yang sangat jelas. Kemampuan untuk belajar merupakan sebuah karunia Allah yang mampu membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah menghadiahkan akal kepada manusia untuk mampu belajar dan menjadi pemimpin di dunia ini. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq. Di dalam ayat itu, Allah memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Allah mengajarkan kita dengan kalam yang sering kita artikan dengan pena. Akan tetapi, sebenarnya kata kalam juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis, bahwa ilmu pengetahuan paling tinggi nilainya melebihi hal-hal lain. Bahkan sifat Allah SWT adalah Dia memiliki ilmu yang maha pengetahui. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk belajar sampai ke liang lahat. Tidak ada nabi lain yang begitu besar perhatian dan penekanannya pada kewajiban belajar sedetail Nabi Muhammad SAW. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu itu didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu yang berawal dari kota Madinah, Spanyol, Cordova, dan negara-negara lainnya. Itulah zaman yang kita kenal dengan zaman keemasan Islam. Walaupun setelah itu Islam mengalami kemunduran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sally. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah hanya karena dua hal, karena imannya dan karena ketinggian ilmunya, bukan karena jabatan atau hartanya. Karena itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan harus disandingkan dengan iman. Dalam Islam, baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar. Dalam belajar tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal gender, sehingga setiap orang, baik pria maupun wanita, bisa mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga potensi itu berkembang dan sampai kepada kesempurnaan yang diharapkan. Karena itulah agama menganggap bahwa belajar itu termasuk bagian dari ibadah. Bahkan belajar itu dianggap sebagai ibadah yang utama, karena dengan ilmulah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan benar. C. Konsep belajar dalam Islam. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam perspektif Islam, kecakapan yang konstruktif bisa dilihat misalnya individu yang tidak mampu atau belum bisa melaksanakan sholat dan wudhu. Setelah melalui proses belajar, individu yang bersangkutan menjadi terampil dan terbiasa melaksanakan wudhu dan sholat. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar perspektif psikologi dalam konteks Islam
maknanya lebih dalam, karena perubahan perilaku dalam Islam indikatornya adalah akhlaknya yang sempurna. Akhlak yang sempurna mesti dilandasi oleh ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam, proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya. Dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.